Jika Anda menonton video ini dari Crimea saat ini, saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk Anda. Kabar baiknya adalah tidak ada kekurangan bahan bakar di Crimea. Kabar buruknya adalah tidak ada bahan bakar yang tersisa di pulau itu. Mobil-mobil terjebak di pinggir jalan. Hotel-hotel sekarang mengiklankan bahan bakar sebagai paket liburan mewah. Dan media Rusia, media yang sama yang selama 4 tahun terakhir memberitahu dunia bahwa Crimea adalah surga, baru saja menggunakan kata pengepungan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di semenanjung itu sekarang. Tapi Anda lihat, krisis bahan bakar hanyalah gejala di permukaan. Di bawahnya, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Rusia diam-diam mulai kehilangan kendali atas perang dan Crimea. Dan bukti betapa khawatirnya Putin sebenarnya muncul minggu ini dalam bentuk pertemuan rahasia yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Pertemuan itu melibatkan salah satu miliarder paling berpengaruh di Rusia dan Presiden Zelensky. Hal paling mengejutkan adalah pertemuan tersebut berlangsung di Kiev. Sementara itu, Putin secara terbuka menuntut Zelensky untuk datang merangkak ke Moskow. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana Ukraina berhasil melakukan ini, mengapa Kremlin benar-benar panik, dan apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari pertemuan rahasia di Kiev itu tentang apa yang sebenarnya ditakuti Putin. Untuk memahami mengapa Crimea sangat penting bagi Putin, Anda harus memahami apa arti Crimea sebenarnya bagi dirinya. Dan untuk memahami operasi yang saat ini mencekiknya, kita hanya perlu memahami geografi sederhana, geografi dasar. Lihatlah peta ini. Anda lihat ada tepat 3 jalur atau 3 jembatan yang menghubungkan Rusia atau Ukraina ke Crimea. Salah satunya adalah jembatan Kerch yang terkenal. Jembatan ini dibangun oleh Putin dan ia sendiri mengendarai truk melintasinya pada 2018 untuk propaganda. Kemudian yang kedua adalah jembatan jalan raya yang disebut Chongar, itu yang ke-18. Dan yang ketiga adalah jalur yang lebih kecil yang disebut Pryukop. Dan saya yakin saya salah mengucapkannya, tapi itulah 3 jalur darat yang menghubungkan daratan utama Rusia atau Ukraina ke Crimea. Di luar itu, Crimea adalah sebuah pulau. Dan jika Anda memutuskan ketiga jalur ini, tebak apa? Crimea menjadi sebuah pulau. Dan memindahkan pasokan ke pulau ini kemudian menjadi jauh lebih sulit. Bukan tidak mungkin, tapi pasti lebih sulit. Tebak apa? Itulah yang telah dilakukan Ukraina selama beberapa minggu terakhir. Dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat metodis. Operasi yang pernah kita bahas sebelumnya disebut blokade logistik. Dan pagi ini, sebelum saya mulai merekam, drone Ukraina menghantam jembatan Chongar yang sudah kita bicarakan. Itu jembatan terpenting kedua, dan Ukraina baru saja menyerangnya 2 kali dalam 3 hari terakhir. Jadi 2 kali dalam kurang dari seminggu. Mereka sangat serius mengejar ini. Lihat cuplikan yang mereka publikasikan. Membakar perlengkapan Brigade Senapan Bermotor ke-37. Jembatan itu dilalui truk bahan bakar, konvoi militer, truk makanan, semuanya dibutuhkan Crimea untuk berfungsi. Pertahanan udara Rusia mengklaim terbaik di dunia, tapi tampaknya kurang efektif menghentikan drone Ukraina. Hal ini seharusnya membuat Kremlin khawatir, karena serangan drone itu hanyalah setengah dari operasi. Setengah lainnya terjadi di rel atau jalur kereta api. Baru pagi ini, satu lagi jalur logistik Rusia terputus di rel Kerch-Simferopol. Sebagian besar kereta pinggiran kota langsung berhenti beroperasi. Pihak berwenang Crimea kemudian mencoba menggantinya dengan bus, tapi 400 bus itu juga tidak bisa beroperasi karena pulau tersebut kehabisan bahan bakar. Pertimbangkan situasi Rusia saat ini. Jika Anda turis Rusia datang ke pulau ini dengan mobil, apa yang akan terjadi? Sekarang Anda akan sangat-sangat kesulitan untuk pulang karena Anda tidak bisa mendapatkan cukup bahan bakar untuk mobil Anda agar bisa kembali ke rumah. Crimea tetap indah, namun kini berubah jadi penjara yang tak bisa ditinggalkan. Kami punya cuplikan turis Rusia di Crimea yang menunjukkan betapa buruknya situasi ini. Silakan lihat. Seperti itulah keadaannya sekarang. Beginilah penampakan Yalta saat ini. Jalan-jalannya benar-benar kosong. Sekarang jam 11 pagi. Biasanya ini adalah jam sibuk. Dulu di sini sering terjadi kemacetan besar. Aku nyaris tidak bisa bergerak melewati kota. Tapi sekarang seperti ini. Satu-satunya sisi positifnya sekarang tidak ada kemacetan. Tidak ada mobil sama sekali. Tidak ada yang keluar mengemudi. Jadi ya, begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku merasa cukup beruntung. Aku masih punya 1 tangki bensin dan berhasil sampai kerja. Itu saja.
Dan untuk menegaskan betapa lucunya situasi ini, kamu lihat sendiri, hotel-hotel di Crimea, atau lebih spesifiknya hotel-hotel mewah di Crimea, sekarang mengiklankan kamar mereka dan mengatakan bahwa hey, kalau kamu menginap di sini dan memesan paket kamar, kamu juga dapat bahan bakar gratis. Kamu bisa datang ke hotel kami, menikmati semenanjung, dan saat pulang kami pastikan kamu punya cukup bahan bakar. Inilah kemewahan di Rusia sekarang. Negara produsen minyak utama ini kini bahkan tak mampu memasok bahan bakar ke seluruh wilayah yang dikuasainya. Dan seolah-olah ini belum cukup buruk, seluruh situasi ini menciptakan masalah lain. Dan yang satu ini mungkin lebih parah. Karena jika para turis tidak bisa mendapatkan bahan bakar, itu berarti tentara Rusia juga tidak bisa mendapatkan bahan bakar. Dan itu adalah masalah besar, karena tampaknya di beberapa wilayah Crimea, tentara Rusia, pasukan Rusia, benar-benar dipaksa untuk mundur. Mereka hanya menyerahkan posisi. Dan kamu tahu peluang seperti apa yang terbuka karena itu. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, lihatlah laporan ini. Menurut gerakan partisan Ukraina Akash di Telegram, pasukan Rusia telah dipaksa mundur dari semenanjung Kinburn yang terbagi antara Oblast Milakov dan Oblast Kherson di Ukraina Selatan. Setelah terjadi peningkatan serangan drone Ukraina terhadap jalur logistik Rusia di Kherson dan Crimea yang diduduki Rusia. Sekarang, jika kamu melihat peta yang lebih besar, kamu bisa tahu persis di mana letaknya. Ini adalah sebuah semenanjung yang terletak kira-kira di barat laut Crimea. Karena masalah pasokan dan letaknya dekat Ukraina, pasukan Rusia akhirnya meninggalkan wilayah ini. Bisa dibilang operasi penguncian logistik berjalan sangat baik dan semoga terus seperti itu. Bahkan, para blogger militer Rusia, jadi media Rusia, orang-orang yang pekerjaannya memang untuk memutar narasi positif untuk Kremlin, sekarang mulai mengakui secara terbuka betapa berbahayanya situasi ini bagi Rusia dan tentu saja bagi tentara Rusia di garis depan. Lihatlah laporan ini. Ini berasal dari Maxim Kalushnikov, salah satu blogger militer Rusia yang paling banyak dibaca di Rusia, dan dia memposting ini minggu ini. Sekarang dengan kepastian 90%, kita bisa mengatakan bahwa rencana Kiev untuk musim panas sudah mulai jelas. Pertama, mengacaukan logistik dan kehidupan di wilayah belakang kita di Crimea dan Donbas. Kemudian untuk mengacaukan pasokan untuk pasukan di koridor darat menuju Crimea. Dan kemudian dengan serangan utama untuk memutusnya, mungkin menggunakan serangan psikologis pengalihan sesuai dengan skenario Kursk. Apa yang Anda lakukan sebagai respons? Kami sudah sering bilang, tapi tak pernah berubah. Bagaimanapun elit Rusia telah mendorong situasi ke dalam perangkap ini selama bertahun-tahun, memutar-mutar karusel bahwa kita maju di semua arah. Setelah melewatkan inisiatif musuh dalam penggunaan drone, tidak hanya dalam serangan jarak jauh, tetapi juga pada jarak menengah, faktor Hornet, kita harus menunggu reaksi dari pimpinan kita. Mahal dalam segala arti. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Semakin banyak serangan Ukraina yang dapat mengisolasi Crimea, semakin besar kemungkinan terjadinya serangan balasan. Mungkin suatu saat Ukraina bisa membebaskan seluruh pulau itu. Meski belum mungkin sekarang, jika situasinya terus seperti ini, peluang di masa depan akan terbuka lebar. Bukan hanya media Rusia yang bertanya demikian, media Barat pun menanyakan hal serupa. Tebak apa? Kemarin Zelensky diwawancarai The Guardian dan ditanya pertanyaan yang sama. Jawabannya menarik, apalagi mengingat posisinya sekarang. Jika Ukraina merencanakan sesuatu yang mengejutkan seperti serangan di Kursk, tentu tidak akan diumumkan secara terbuka. Itu akan menjadi salah satu hal paling bodoh yang bisa dia lakukan karena bagaimanapun juga kejutan adalah salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki Ukraina. Rusia mungkin sudah tahu sesuatu akan terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan datang atau dari mana asalnya. Namun saat ditanya tentang serangan balasan di Crimea, dengarkan jawabannya. Banyak orang juga tidak menyadari hal ini tentang Medicare. Saya sendiri baru tahu belakangan ini bahwa sistem Medicare memang sengaja dibuat membingungkan. Anda mendapat selebaran, panggilan otomatis, dan iklan dari berbagai arah. Banyak broker di luar sana mendapat insentif dari perusahaan asuransi besar, sehingga saran mereka belum tentu demi kepentingan terbaik Anda. Karena itu hari ini saya ingin memperkenalkan mitra kami, Chapter. Chapter sepenuhnya independen, artinya mereka tidak dibayar untuk mempromosikan satu rencana tertentu. Mereka satu-satunya penasihat Medicare yang bisa membandingkan semua rencana di seluruh negeri. Jadi Anda benar-benar melihat semua pilihan Anda. Jika Anda sudah memakai paket yang tepat, mereka akan memberitahu Anda soal itu. Jika belum, mereka akan membantu Anda pindah ke rencana yang tepat. Memang seperti itulah mereka. Tahun lalu, orang-orang yang beralih dengan Chapter menghemat rata-rata $1,100. Itu banyak uang.
Yang terbaik ini gratis dan hanya butuh kurang dari 20 menit. Cukup hubungi 541 35 90903 atau kunjungi aschapter.org/business basics. Sekali lagi nomornya 5413 590903. Prosesnya kurang dari 20 menit dan bisa menghemat ribuan dolar untuk Anda. Crimea. Karena Sebenarnya, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini sungguh luar biasa. Jembatan hancur, salah satu dari 2 penyeberangan. Tidak ada bahan bakar karena serangan Ukraina. Tidak ada kereta karena serangan Ukraina. Apakah Anda merasa kini lebih dekat membebaskan Crimea dibanding beberapa tahun terakhir? Bagaimana Anda akan melakukannya? Apa rencana Anda untuk membebaskan Ukraina Selatan dari pendudukan? Jika Anda bisa memberitahukannya kepada kami. Kami selalu membagikan informasi terbuka tentang masa lalu. Baik. Dan kami tidak pernah membicarakan operasi di masa depan. Ya. Jadi sekarang saya hanya bisa menyampaikan bahwa kami sedang menggarap logistik di Crimea. Tentang kekurangan bensin dan solar, semuanya berkaitan dengan infrastruktur kritis yang membantu untuk... Itu sedikit, tapi kita harus menerima bahwa itu membantu mereka untuk memiliterisasi Crimea kita. Dan tentu saja, tidak hanya di wilayah yang diduduki sementara. Tentu saja, kami akan bekerja pada hal-hal seperti itu di wilayah Rusia, terutama tujuan militer, pertama-tama tujuan militer, lalu energi. Kami juga, dengan cara apapun, itu adalah strategi kami untuk merespons. Kalau tidak, mereka takkan tahu apa itu perang. Saya pikir kemenangan terbesar dalam perang ini adalah ketika masyarakat Rusia mengakui bahwa perang itu mengerikan, bahwa perang adalah sebuah tragedi. Bukan untuk seseorang di suatu tempat, tapi untuk diri mereka sendiri. sekarang disinilah penting untuk diingat. Crimea adalah satu-satunya sumber atau sumber terpenting dari kekuasaan Putin, kekuasaan politik domestik. Pada 2014, sebelum mencaplok semenanjung itu, tingkat persetujuan Putin di Rusia sangat rendah, terendah sepanjang sejarah. Itu karena dia menjadi presiden Rusia untuk ketiga kalinya. Dia harus mengubah konstitusi dan masyarakat sangat tidak senang. Mereka benar-benar percaya bahwa Rusia sedang kembali ke masa-masa Soviet. Karena mengapa mereka membutuhkan seorang presiden untuk melanjutkan ke masa jabatan ketiga? Mengapa dia harus ubah konstitusi hanya untuk tetap berkuasa? Mereka tidak suka padanya. Saat dia mengambil alih negara, protes besar terjadi di Moskow. Jadi bukan berarti dia pemimpin paling tidak populer, tapi dia mungkin yang terlemah. Seseorang bisa dengan mudah berargumen seperti itu. Namun saat dia merebut Crimea, situasi langsung berubah. Tingkat persetujuan publik terhadapnya langsung melonjak dalam semalam dan jadi sangat populer. Itulah mengapa Putin tak bisa membayangkan kalah dan akan melakukan apa saja agar itu tak terjadi. Kremlin pun menangani ini seperti krisis lainnya. Mereka pura-pura seolah-olah ini tidak benar-benar terjadi. Lihat saja pernyataan dari juru bicara Putin, Dmitry Peskov. Dia menyatakan kekurangan bahan bakar di Crimea tidak terkait serangan Ukraina. Mereka disebabkan oleh orang-orang yang memborong karena panik. Itulah klaimnya. Sepertinya ini akan jadi narasi baru yang dipakai setiap politisi Rusia. Bukan hanya Peskov yang akan mengatakan ini, hampir setiap pemimpin daerah juga menyampaikan hal serupa. Tapi lihatlah bagaimana para blogger Rusia bereaksi terhadap komentar tentang panic buying dari Kremlin ini. Di sini kita punya komentar dari seorang blogger Rusia bernama Ilya Remslav. Dia sama sekali tidak percaya dengan pernyataan ini. Dia mengatakan pernyataan Peskov tentang panic buying bensin yang tidak berdasar oleh warga Crimea benar-benar di luar batas. Seperti yang sudah saya katakan, pejabat tua Kremlin benar-benar terlepas dari kehidupan rakyat biasa. Ini bukan lagi sekadar soal kebodohan sederhana atau kegagalan memahami kepantasan dari pernyataan tertentu. Inilah benar-benar cara pandang orang-orang yang menghuni Kremlin. Sebenarnya saya senang mereka sudah memburuk sejauh ini. Semakin cepat orang-orang kompeten menyingkirkan mereka dari kursi, semakin baik. Itu sesuatu yang tak pernah disangka akan kita dengar setelah 4 tahun perang yang dimulai Putin sendiri. Ini dari saluran telegram berbahasa Rusia yang namanya sulit saya ucapkan. Dia bilang, masalah bensin di Crimea hanyalah aksi borong panik yang tidak beralasan.
Apakah Tuan Peskov mau datang langsung ke Crimea lewat jembatan dan menangani aksi borong panik yang tidak beralasan ini, serta membantu otoritas setempat menyelesaikannya? Orang Rusia sering bercanda tentang kekhawatiran mereka, seperti yang terlihat di era Soviet. Penting untuk disampaikan bahwa operasi penguncian logistik ini tidak ditujukan khusus untuk Crimea. Ini terjadi di seluruh wilayah yang diduduki Rusia, dan itu berarti kita juga melihat dampaknya di luar Crimea. Pasukan Rusia di arah Zaporizhia sekarang dilaporkan tidak dapat melancarkan serangan karena mereka tidak bisa mengirim cukup bahan bakar dan amunisi ke garis depan. Beberapa relawan Rusia di sini menjelaskan situasinya. Silakan dengarkan. Kami berangkat dalam misi kemanusiaan ke wilayah Zaporizhia, ke kota Tokmak, untuk mengantarkan bensin bagi para tentara kami. Karena kekurangan bensin, para prajurit kami tidak bisa berangkat menjalankan misi tempur. Mereka tidak bisa melakukan evakuasi terhadap prajurit kita yang terluka. Oleh karena itu, atas permintaan saudara-saudara kita, kami berangkat menjalankan misi ini. Kami mengangkut 1 ton bensin serta uang tunai sebesar 1.500.000 rubel untuk pembelian bensin tambahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kota Kizil, kata Kamal Gajievich Mamadkanov. Dan di atas semua itu, krisis juga telah menyebar ke wilayah Rusia sendiri. Di wilayah Krasnodar, penduduk setempat melaporkan bahwa kekurangan bahan bakar yang sama persis sedang terjadi, dan pihak berwenang setempat menggunakan alasan yang sama seperti yang dikatakan Peskov sendiri. Mereka intinya bilang semua ini akibat panic buying yang tak beralasan. Sekarang disinilah kita ingin melihat apa yang dilakukan Putin, bukan hanya apa yang dikatakan Kremlin. Karena sepertinya Putin benar-benar khawatir menjadi tidak populer. Meski ia mengaku semuanya baik-baik saja, jajak pendapatnya mulai menunjukkan hal berbeda. Lembaga jajak pendapat itu kini sudah ditutup. Lihat, jajak pendapat di Rusia yang sebenarnya sudah diatur mulai menunjukkan peringkat persetujuan Putin turun dalam beberapa minggu terakhir. Ini sangat jarang terjadi. Ingat, perang ini sudah berlangsung hampir 4 tahun sekarang, dan tingkat persetujuan Putin tetap tinggi selama ini, kecuali beberapa minggu terakhir. Jadi situasinya pasti lebih buruk dari sebelumnya. Maka minggu ini Kremlin mengumumkan bahwa lembaga jajak pendapat itu sendiri sekarang akan ditutup. Ini adalah strategi lama yang biasa digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok. Jika tidak suka datanya, hentikan saja penerbitannya. Tanpa data, tak ada masalah. Tapi, ada satu data yang tidak bisa dihilangkan oleh Putin, yaitu jumlah korban di garis depan. Rusia kehilangan lebih dari 1.000 tentara setiap hari, dan dalam beberapa bulan terakhir, jumlah tentara yang hilang melebihi yang bisa mereka rekrut. Bahkan untuk negara seperti Rusia yang memiliki populasi 140 juta orang dan negara yang punya sejarah menyirimkan tentara ke medan perang tanpa mempedulikan biaya, perhitungan itu tidak bisa dipertahankan. Putin perlu mobilisasi nasional penuh untuk mengatasi masalah ini. Namun, mobilisasi penuh berarti lebih banyak orang Rusia meninggalkan negara itu dan kemungkinan besar terjadi protes di jalanan Rusia. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Putin, karena hal itu bisa berarti akhir dari karir politiknya. Karena gagal menyelesaikan masalah Crimea, dia juga tak mampu memperbaiki garis depan, dan kini berupaya mencari kompromi diam-diam. Saya yakin Putin tidak ingin hal ini dipublikasikan, karena diam-diam ia mengirim salah satu antek miliardernya untuk bernegosiasi dengan Zelensky di Kiev. Menurut saya, negosiasi itu tidak berhasil karena Zelensky kini secara terbuka membahasnya. Silakan dengarkan. Mereka kehilangan inisiatif ini setiap hari. Hari demi hari, mereka kehilangan ini karena mereka kehilangan begitu banyak orang. 40, 45 ribu, 23, 24 orang tewas, orang-orang yang sudah meninggal. Dan 10, 12 ribu orang terluka parah. Mereka tidak memenangkan perang ini. Ini sangat penting bagi kami. Ini adalah langkah lain dalam perang ini. Ini adalah halaman lain dalam sejarah yang benar-benar mengerikan ini. Dan kami tidak melihat optimisme dari pihak mereka selama bulan depan. Ya,
Sekarang, cerita terakhir ini adalah salah satu yang paling gila yang pernah saya lihat. Ada sebuah perusahaan perangkat lunak kecil dari Colorado yang membantu tentara Ukraina di garis depan secara langsung dalam hitungan menit, memberikan mereka informasi waktu nyata yang bisa digunakan untuk menargetkan posisi Rusia dengan lebih akurat dan cepat. Nah, ini adalah sesuatu yang akan kami bahas khusus untuk anggota insider kami dan tentu saja anggota channel YouTube ini. Jadi, jika Anda tertarik untuk mendukung channel ini, Anda bisa melakukannya dengan mendaftar di bawah, menjadi anggota di channel ini, atau Anda bisa pergi ke basicsinsider.com. Dukungan Anda membuat kami bisa terus menghadirkan konten berkualitas. Dan selain itu, sekarang kami juga memproduksi lebih banyak konten eksklusif untuk para anggota yang bisa langsung Anda dapatkan begitu Anda mendaftar. Anda dapat mendaftar lewat tombol bergabung di bawah atau kunjungi basicsinsider.com.